Shalom anak-anak muda, kembali lagi di Youth Messenger Online Service. Sebelum kita memulai ibadah online service kita, pastikan kita memiliki posisi yang nyaman, kita siapkan catatan kita, dan jangan lupa kita harus siapkan hati kita. Dan inilah Youth Messenger Online Service.
Yes Lord. Biarkan pada hari ini kami mau mengucap syukur kepadamu Yesus Kristus atas kasih-Mu yang berkelimpahan bagi setiap kami ya Bapa, yang gak pernah habis bagi setiap kami dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Biarkan kami percaya Tuhan ketika kami di tempat ini, dimanapun kami berada, ketika kami mau datang kepadamu Yesus Kristus, kami mau memberikan seluruh hati kami bagi namamu Yesus Kristus. Biarkan kami mau memuji Engkau lebih lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa hadir kembali dalam beribadah bersama-sama dengan rekan, sahabat, teman-teman kami di rumah masing-masing melalui ibadah ini ya Tuhan. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami dan kami kuat dalam menghadapi apapun juga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, anak muda. Hari ini kita akan membahas bicara mengenai gambar diri. Kita buka di kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan, sebagaimana Raja Daud mengatakan di Mazmur ini. Kata menenun memberi makna bahwa Allah adalah perancang hidup kita. Seluruh kehidupan kita diciptakan oleh Allah dan berada di dalam penguasaan daripada Allah. Dan perlu kita sadari dan ketahui bahwa perjalanan hidup kita telah dirancang oleh Allah sendiri. Sangat begitu ajaibnya, dahsyatnya Tuhan itu sampai membentuk kita sampai sekarang ini. Kita sebenarnya memang didesain untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan telah memperlengkapi kita. Namun terkadang kita sebagai manusia salah mengira jika kita telah mengembangkan seluruh potensi kita dimanapun kita berada. Betul tidak? Nah, sesungguhnya Tuhan itu telah menginvestasikan sesuatu di dalam diri kita, yaitu potensi yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan. Tuhan sudah menginvestasikan tersebut dalam diri kita. Kata menenun seperti itu. Jadi hal yang luar biasa yang perlu kita sadari bahwa Tuhan mendesain sebegitu rupa, sebegitu dalam, sebegitu besar dalam kehidupan kita untuk potensi yang ada dalam diri kita. Nah, contoh realita daripada di masa-masa pandemi ini, kita melihat begitu banyak potensi-potensi bermunculan. Misalkan yang dulunya tidak bisa cuci piring, cuci gelas, cuci sendok, dan yang lain sebagainya. Di masa-masa pandemi ini, potensi itu muncul. Dia mau nggak mau, dia harus mencuci piring, mencuci gelas, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini bermunculan potensi-potensi yang lebih lagi, yaitu ketika kita harus dibatasi, pekerjaan kita harus dibatasi, tetapi kita bisa online, kita bisa bertemu muka lewat online. Hal-hal yang tidak biasanya ini kita lakukan, menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Ya, semuanya ternyata tanpa kita sadari kita bisa melakukan. Jadi Tuhan itu menginvestasikan dalam diri kita ini sesuatu yang besar, potensi yang besar, perlu kita catat tersebut. Pemazmur melukiskan dengan sangat indah bagaimana Tuhan mengenal kita, mengetahui hari-hari depan kita sebelum nafas pertama kita di dunia ini. Catat baik-baik buat kita semuanya pada hari ini. Tuhan mengenal kita dan mengetahui hari-hari di depan kita sebelum nafas pertama kita ada di dunia ini. Jadi ketika kita ada nafas sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah mengetahui ke depannya kita. Jadi perlu kita sadari bahwa gambar diri kita ini adalah spesial di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita spesial. Gambar diri kita serupa dengan Allah karena Dia yang menenun. Dia yang menjadikan kita bertumbuh sampai sekarang ini. Setiap manusia diciptakan secara personal, bukan produksi massal.
bukan copy paste. Lihatlah, tak ada satupun manusia yang sama persis. Baik detail wajahnya, baik warna pupil, rambut, sidik jari, dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat saudara kembar pun tetap memiliki perbedaan. Ini menunjukkan betapa kreatifnya pencipta kita, sekaligus betapa spesialnya setiap kita. Gambar diri yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kita, sangat spesial di mata Tuhan. Bila kita sedemikian spesial bagi Tuhan, maka tak ada alasannya bagi kita untuk tidak menghargai dan menerima keberadaan diri kita seutuhnya. Ini yang disebut gambar diri yang utuh. Ini bukan bicara mengenai menerima, dalam artian adalah menoleransi dan berkompromi dengan kelemahan dan dosa kita dengan alasan, memang beginilah saya, tidak seperti itu. Menerima keberadaan diri seutuhnya di satu sisi berarti menyadari kekurangan serta kelebihan diri sendiri, lalu mengelola dengan tanggung jawab. Dan di sisi lain juga mensyukuri hidup ini sebagai anugerah Allah, apapun kenyataannya. Itulah satu gambar diri yang utuh, gambar diri yang menyadari bahwa begitu dahsyatnya Tuhan menenun dan menciptakan kita serupa dan segambar Dia, dan spesial di mata Tuhan. Tetapi perlu kita sadari, ada sebagian orang percaya memiliki gambar diri yang tidak utuh. Mengapa bisa demikian? Ada dua faktor yang saya catat di sini, di mana seseorang tersebut memiliki gambar diri yang tidak utuh. Yaitu yang pertama adalah identitas. Identitas kita sebagai warga negara Indonesia memiliki identitas yaitu KTP. Nah, ketika KTP itu rusak, pudar, hurufnya, identitas itu tidak jelas. Sama seperti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita punya identitas orang Kristen, tetapi kenyataannya dalam kehidupannya bukan identitas orang Kristen, bukan identitas orang percaya, bukan identitas yang Yesus ada di dalam dirinya. Faktor yang pertama, identitas. Di mana ada beberapa orang mengalami gambar diri yang tidak utuh karena identitasnya. Dia lupa bahwa Tuhan telah menenun dia dalam sejak kandungan ibunya. Karena terkadang identitas itu bisa luntur karena manusianya sendiri. Di mana dia luntur di dalam Tuhan. Faktor yang pertama adalah identitas. Mari kita selidiki dalam diri kita. Apakah gambar diri kita, identitas sekarang ini masih melekat dalam diri kita? Identitas orang Kristen, identitas orang percaya masih adakah dalam diri kita? Atau identitas kita sudah pudar sebagai orang percaya? Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sekarang ini, sangat dipentingkan identitas dalam diri kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang lain. Faktor yang kedua yang membuat gambar diri tidak utuh adalah perkataan diri sendiri, ucapan diri sendiri. Seringkali kita mendengar, seringkali kita melihat orang-orang percaya, bahkan saya sendiri, meremehkan diri sendiri. Contohnya, "Alah, kamu tidak bisa. Kamu kan orang bodoh. Mana bisa lu? Cemen lu. Lu nggak layak. Lu masih kecil. Nggak bisa apa-apa." Betul tidak? Terkadang perkataan kita itu yang membuat gambar diri kita tidak utuh. Perkataan kita yang kita keluarkan itu yang membuat diri kita tidak bisa utuh, gambar diri kita. Sadari sangat penting dalam kita berkata-kata. Sadari sangat penting ketika kita mau mengucapkan sesuatu kepada seseorang pun, kita harus mikir dulu sebelum kita mengucapkan. Dua faktor ini tidak bisa dipungkiri yang terjadi
yang sering kita alami, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di dalam kenyataan kehidupan setiap manusia. Faktor identitas dan faktor perkataan diri sendiri. Ingat, kita ini spesial di mata Tuhan. Jangan merasa tertolak karena alasan apapun, sebab Tuhan tidak pernah menolak kita. Jadi ketika hari ini engkau koreksi diri masing-masing, apakah identitas kita ada yang luntur, ada yang kendor? Apakah kita sudah tidak mencerminkan karakter Kristus lagi? Mari lekas-lekas kita perbaiki. Kita spesial di mata Tuhan. Jangan merasa kita ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Datang kepada Yesus. Yesus akan memberikan pemulihan. Yesus akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bangkit kembali menjadi anak-anaknya Tuhan. Ingat, kita memiliki identitas yang utuh. Dimanapun kita berada, identitas anak Tuhan harus senantiasa melekat di dalam diri kita. Tuhan, Sang Kreator kita, dan Dia memiliki set plan atas kehidupan kita dengan jelas. Kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita harus menjadi dampak dimanapun kita berada. Karena dengan begitu rupa, Tuhan menenun kita sejak dalam kandungan. Maka dari itu, milikilah gambar diri yang utuh. Identitas kita yang utuh. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan cara berkata-kata kita. Ubah cara berkata-kata kita. Supaya gambar diri kita semakin utuh. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus kagum dan kita harus bangga bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat, memiliki gambar diri yang utuh. Kami tahu bahwa kondisi-kondisi sekarang ini tidaklah mudah. Mungkin keluarga kita tidak seperti keluarga yang lain. Tetapi percayalah, Tuhan memiliki plan yang baik atas keluarga kita masing-masing. Jadilah pribadi-pribadi, gambar diri yang utuh, dimanapun kita berada. Saya akan tutup dengan ilustrasi tentang uang. Nilai uang 100.000. Negara Indonesia, pemerintah mencetak uang ini untuk alat tukar pembayaran dan pembelian. Hal yang menarik adalah dia memiliki identitas. Nilainya 100.000. Ketika dia ditaruh di pasar, dia tetap memiliki nilai 100.000. Ketika dia dipegang oleh orang yang miskin pun, dia nilainya tetap 100.000. Bahkan ketika dia harus diremas-remas, nilainya tetap 100.000. Inilah identitas. Identitas dimanapun berada, nilainya tetap. Jadilah identitas yang memiliki nilai tetap. Ketika engkau jatuh dalam dosa, ketika engkau jatuh dimanapun berada, keterpurukan dalam kehidupan kita, identitasmu sebagai anak Tuhan, gambar dirimu sebagai anak Tuhan, tetap harus ada, tetap harus tersinar, bersinar dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Engkau membentuk kami, menenun kami, serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih sampai sekarang Tuhan memberikan kemampuan kekuatan bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar mengenai gambar diri. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, terlebih lagi di dalam identitas. Dimanapun kami berada,
identitas sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu senantiasa ada, senantiasa tetap bersinar dimanapun berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, merenungkan bahwa kami memiliki gambar diri yang utuh, serupa dengan Tuhan, serupa dengan pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, buat hari ini, jamah setiap pribadi-pribadi yang belum bisa memiliki identitas gambar diri yang utuh ya Tuhan. Jamah Roh Kudus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Bangkitkan rohnya untuk menjadi anak-anak Allah yang tangguh, untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak Tuhan yang kuat dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini, yang mengajar, yang menegur kami, mendidik kami, untuk memiliki gambar diri yang utuh, karena kami serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam PAW dan juga untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kemampuan kepada kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kejadian kita dahsyat dan ajaib. Maka dari itu, anak-anak muda, jangan menganggap kita tidak berharga ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Memberikan persembahan adalah kewajiban kita sebagai anak-anak muda untuk mensupport gereja lokal kita di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat, tangguh dimanapun berada, karena engkau spesial di mata Tuhan. Milikilah identitas yang utuh dalam kehidupanmu. Tuhan pasti membukakan jalan, Tuhan pasti akan membukakan kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan penolong dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menghibur, yang akan memberikan kekuatan. Damai daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.